bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tempat kita tinggal sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari luasnya alam semesta. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa masih ada begitu banyak tempat misterius yang memikat rasa ingin tahu. Ketika kita merenung, planet bumi juga merupakan tempat yang sangat luas. Bagi berbagai jenis makhluk hidup yang mendiaminya, masih banyak daerah yang belum dijelajahi oleh manusia, terutama yang terendam oleh air seperti lautan. Dalam Al-Quran, salah satu tempat yang dianggap misterius adalah Pulau Dajjal. Bagaimanakah menurut sumber-sumber Islam? Dajjal merupakan salah satu tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Ia adalah makhluk paling berbahaya, di mana Nabi besar Muhammad SAW selalu memberikan peringatan melalui sabdanya. Karena kecintaan beliau terhadap umatnya ini, hingga membuat sang Nabi pernah memberitahukan lokasi persembunyian Dajjal. Di manakah ia berada? Para ulama berbeda pendapat tentang keberadaan dan penciptaan Dajjal. Apakah ia telah diciptakan atau belum? Tetapi jumhur ulama meyakini bahwa Dajjal telah ada dan tengah dikurung di suatu tempat hingga waktu kemunculannya nanti. Mengenai keberadaan Dajjal saat ini, Nabi SAW pernah menyebut bahwa makhluk itu berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Kabar tentang tempat persembunyian Dajjal ini diketahui dalam sebuah hadis dari Fatimah binti Qais yang menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi, yakni Tamim Ad-Dari, pernah bertemu Dajjal dan Al-Jassasah pada masa Rasulullah. Ketika itu, Dajjal sedang dibelenggu kedua tangan hingga lehernya, sementara kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. Riwayat Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal. Hadis mengenai Tamim Ad-Dari ini dikenal oleh kalangan ulama dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyarat, Usa'ah Bab Ibnu Sayyad, dari Amir bin Syarahil, bahwa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudari Ad-Dahak bin Qais. Wanita itu termasuk orang yang berhijrah pertama kali. Fatimah berkata, "Aku mendengar suatu seruan untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian aku berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat bersama Rasulullah. Aku berada di barisan kaum wanita yang letaknya di belakang kaum laki-laki. Seusai sholat, Rasulullah duduk di mimbar sambil tertawa, lalu bersabda, 'Setiap orang hendaknya diam di tempatnya masing-masing. Tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian sekarang?' Kaum muslim kala itu menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aku bukan mengumpulkan kalian karena untuk memotivasi atau memberi peringatan. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya merupakan seorang penganut Nasrani datang ke sini dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku sesuatu yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Al-Masih Ad-Dajjal.' Nabi SAW melanjutkan, dia bercerita bahwa dirinya bersama 30 orang dari suku Lahem dan Jazam berlayar dengan sebuah kapal. Mereka dipermainkan ombak besar selama 1 bulan di tengah laut. Kemudian mereka berlabuh ke sebuah pulau di tengah laut hingga matahari tenggelam. Rasulullah kemudian melanjutkan, mereka duduk-duduk di dekat kapal. Kemudian memasuki pulau itu. Mereka bertemu seekor binatang besar yang berbulu lebat. Sedemikian lebatnya bulu hewan tersebut, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Mereka bertanya, 'Siapa kamu?' Binatang itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah,' yang berarti mata-mata. Mereka bertanya, 'Apakah Al-Jassasah itu?' Dia menjawab, 'Wahai orang-orang, temuilah orang yang ada di dalam gua itu, sebab dia sangat menanti-nantikan berita dari kalian.' Tamim berujar, 'Ketika binatang itu menyebut keberadaan seseorang, kami khawatir. Jangan-jangan binatang tersebut adalah setan. Kami pun cepat-cepat pergi memasuki gua, dan ternyata di dalamnya kami lihat ada seorang manusia bertubuh sangat besar, merupakan pria terbesar yang pernah kami lihat.
dan paling kuat ikatannya. Tangannya terbelenggu ke lehernya, kedua kakinya juga terikat dengan besi. Mereka lalu bertanya, "Apa sebenarnya kamu ini?" Dia menjawab, "Kalian telah mendapat kabar tentang aku. Siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah bangsa Arab. Kami berlayar dengan kapal. Kami dipermainkan ombak yang sangat besar selama 1 bulan. Lalu kami berlabuh ke pulaumu ini. Kami duduk-duduk tidak jauh dari kapal kami. Lalu kami memasuki pulau dan bertemu seekor hewan yang berbulu sangat lebat. Dan dia menyuruh kami untuk mendatangi istana ini karena orang yang di dalamnya sangat ingin mendengar berita dari kami. Kami segera menemuimu di sini. Padahal kami tidak tahu apakah kamu setan atau bukan." Lelaki tersebut bertanya, "Ceritakan kepada aku tentang Nuhail Bisan, sebuah kampung di Syam, tepatnya di Palestina, sebelah sungai Tabriyah." Kami bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia kembali bertanya, "Aku bertanya tentang kurmanya. Apakah berbuah?" Kami menjawab, "Ya, masih berbuah." Dia berkata, "Ketahuilah, kurma di sana nanti tidak berbuah. Lalu bagaimana keadaan Danau Tabariyah?" Kami balik bertanya, "Apanya yang ingin kamu ketahui?" Pria itu bertanya lagi, "Apakah danau itu ada airnya?" Kami menjawab, "Ya, airnya berlimpah." Pria itu berkata lagi, "Air danau itu nanti akan habis." Berdasarkan sumber-sumber informasi lainnya menyebutkan bahwa Pulau Sokotra di Yaman konon disebut markas Dajjal. Tempat inikah yang dimasukkan dalam sabda Nabi? Pulau Sokotra di Yaman telah lama dianggap sebagai tanah misteri. Bahkan, ada pula yang menyebut pulau ini adalah tempat alien atau markas persembunyian Dajjal. Mengapa? Karena memiliki kisah aneh. Di antaranya kisah pohon yang menghasilkan cairan, seperti darah hingga keberadaan hutan kemenyan. Faktanya tempat ini menyimpan keindahan dan terdapat aneka jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia lain. Pulau Sokotra ini juga memiliki sejarah perang. Hal ini terbukti dengan ditemukannya benteng Jebel Hawari. Benteng ini konon menyingkap kisah pergolakan yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Salah seorang arkeolog, Julian Jansen van Rensburg, pernah meneliti soal benteng tersebut. Terungkap jika benteng itu diduga berasal dari abad ke-8 Masehi, menjadikannya salah satu benteng era Islam terakhir yang tersisa di pulau itu. Sokotra atau Sokatra adalah tempat pertempuran berdarah pada tahun 1507. Perang itu terjadi antara penjajah Portugis dan para pembela yang setia kepada Syekh Mahri dari Kisen di pantai timur Yaman dekat Oman. Kronik sejarah cukup jelas, itu adalah pertarungan berdarah dan kekerasan. Akan sangat sulit bagi Portugis untuk merebut benteng itu, kata Dr. Van Rensburg yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari arkeologi dan warisan Sokotra. Salah satu tujuan penaklukan Portugis atas Sokotra adalah untuk mengontrol perdagangan masuk dan keluar dari Laut Merah. Sebab Pulau Sokotra dulu merupakan pusat perdagangan kuno, orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Pada masa itu, para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan resin merah khusus yang dikenal sebagai darah naga yang digunakan sebagai pewarna untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Sementara itu, penulis perjalanan asal Inggris, Tim Mackintosh Smith, mengunjungi benteng Jebel Hawari pada 1999. Saat itu, dia menulis, sebagian besar penduduk tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan bahwa reruntuhannya tidak menarik, tetapi pemandangan dataran Hadibu sangat indah. Sokotra terkenal karena flora dan fauna yang unik. Pulau eksotis ini memiliki sekitar 700 spesies endemik, termasuk pohon darah naga yang damar merahnya pernah menjadi ekspor utama. Pulau ini juga memiliki jejak jalur perdagangan berusia 2000 tahun silam. Hal tersebut dapat dilihat melalui prasasti kuno di dinding Ugahok. Dr. Van Rensburg berharap situs seperti Jebel Harawi bisa menerima pengakuan yang layak. Pada tahun 2008, Konvensi Warisan Dunia UNESCO
mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia. Hal tersebut menjadikan Pulau Socotra sebagai kawasan lindung karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik di dalamnya terancam. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.